nih yang bener-bener bikin mind blowing gitu. Ternyata si Gandhi tuh kayak Thanos gitu. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Setelah sebulan aku nggak bikin video, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Pasti pengguna Pertamax masih sakit hati kan ya? Ya aku juga soalnya pengguna Pertamax, ya Allah gitu aja dibohongin kita ya. Ya udahlah ya, tapi kita di sini nggak akan ngebahas soal itu karena itu di luar ranah aku. Tapi di sini aku akan kembali ngebahas soal review buku. Kali ini aku akan nge-review sebuah buku yang genrenya itu mystery thriller, yaitu I Know Who Killed Your Grandma by Dan Kus. FYI, buku ini tuh memang mystery thriller, tapi tokohnya anak SMA, jadi mungkin masuknya ke young adult thriller mungkin ya. Aku juga jadi agak bego nih sama genre. Oke, kita langsung aja lah ke sinopsisnya ya, daripada aku nanti makin buyar fokusnya. Oke, ini dia. Oke, sinopsisnya nih. Aku baca dari si belakang buku ya. Seorang wanita tua menjadi korban tabrak lari. Cucunya yang berusia remaja menuntut polisi untuk menemukan pelaku yang melarikan diri. Bersamaan dengan itu, kasus penculikan anak kembali merebak. Satu persatu fakta mulai tersibak, namun tidak ada yang menduga hal mengerikan di balik semua tragedi itu. Ini memang yang di belakangnya singkat banget. Jadi pada intinya buku ini tuh menceritakan tentang seorang anak bernama Ibra yang kehilangan neneknya akibat tabrak lari. Jadi neneknya meninggal di tempat, ditabrak oleh sebuah mobil yang entah siapa, entah apa penyebabnya. Dan yang paling aneh adalah anak tetangganya yang pada saat itu bersama dengan neneknya, di bawah pengawasan neneknya, di bawah pengasuhan neneknya, itu juga menghilang. Nah ini yang ngebuat Ibra itu geram dan berusaha untuk mengungkap kasus ini sendirian. Tentu aja sih nggak bener-bener sendirian sih, tapi dibantu sama temennya yang lain. Nah ini nanti yang bakalan aku ceritakan sedikit-sedikit lah di reviewnya. Jadi kita langsung masuk aja ya ke reviewnya. Seperti yang aku bilang tadi, novel thriller remaja yang memiliki sedikit unsur detektif ini punya tokoh bernama Ibra dan Gandhi sebagai tokoh utamanya. Tapi ini aku sebutin aja sekarang. Menurutku yang jadi tokoh utama itu justru malah Gandhi di sini karena dia yang menjadi kunci utama dari konflik ini. Sementara konflik Ibra adalah pemicunya. Ngerti nggak kalian? Jadi kadang nih pas baca nih, awalnya aku tuh mengira wah Ibra nih, karena Ibra kan yang disebutin pertama. Ternyata pas aku baca sampai akhir, kok nih kayaknya tokoh utamanya justru si Gandhi ini, tapi pemicunya adalah si Ibra gitu loh. Nah, novel ini punya narasi yang ringan sehingga asik untuk dibaca, mengajarkan bahwa hidup itu nggak boleh pantang menyerah dan meninggalkan norma-norma meski memiliki background yang menyedihkan. Istilahnya gini, boleh aja nggak pinter tapi jangan jadi bodoh. Maksudnya bodoh di sini tuh yang mengarah ke hal-hal yang kriminal yang benar-benar merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan buku ini juga mengajarkan bahwa kita tuh nggak boleh sembarangan menilai orang dari luarnya aja. Don't judge a book by its cover. Nggak asing kan ya sama istilah ini. Nah Ibra nih dengan tekadnya yang kuat mencoba berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan kasus tabrak lari neneknya. Sedangkan Gandhi nih temannya si Ibra yang memiliki jiwa yang baik dan tulus mencoba untuk membantu Ibra dan mengungkapkan kebenaran. Tapi ini yang jadi kunci buat kalian, cuman aku nggak spoiler ya, ini cuman hanya jadi kunci. Tapi benarkah Gandhi orangnya baik? Nah, setelah baca sampai akhir, aku nggak setuju. Gandhi ini kalau apa ya, aku boleh mengibaratkan sosoknya, itu tuh kayak sosok Thanos yang memicu perdebatan sengit antara nurani dan akal sehat.
memaksa orang untuk memilih sisi hitamnya dan sisi putihnya. Thanos seperti yang kita tahu kan kayak sebenarnya psikopat berdarah dingin yang beraksi bak pahlawan tapi dengan caranya sendiri. Gandhi itu mirip-mirip lah kayak gitu. Hal menarik lainnya dari novel ini adalah penggunaan VOV yang berbeda di setiap babnya. Nih ya, aku udah tandain setiap babnya. Jadi di bab mana ya? Prolog kayaknya ini ya. Itu POV-nya Ibra. Oh enggak, salah bukan. Ini bagian 1. Bagian 1 itu POV-nya Ibra, bagian 2 POV-nya Gandhi, bagian 3 POV-nya Pak Oka, itu adalah Pak polisi yang menangani kasus ini. Terus bagian selanjutnya kembali lagi ke POV-nya Ibra. Terus di bagian selanjutnya itu VOV orang ketiga serba tahu, karena memang di bab ini tuh penulis ngasih jawaban di antara semua misterinya. Tapi nggak semua sih, ada satu misteri yang belum terpecahkan. Tapi intinya misteri tentang kematian neneknya tuh diungkap gitu di bab ini. Nah, di bagian epilog ini balik lagi POV-nya Gandhi. Nah ini nih yang bener-bener bikin mind blowing gitu. Ternyata si Gandhi tuh kayak Thanos gitu. Nah, terakhir kali aku membaca novel dengan tulisan seperti ini tuh ada novel vegetarian dari Han Kang. Ini tuh bener-bener kayak sebelum baca novel ini tuh aku baca dulu vegetarian, dan pas baca novel ini kayak familiar aja gitu. Oh iya ya, kemarin aku abis baca vegetarian. Sayangnya yang dibaca vegetarian dulu gitu, bukan yang ini. Jadi kesannya kayak novel ini yang ketinggalan gitu. Padahal ya mungkin aja enggak ya, mungkin aja udah ada banyak sebelum-sebelumnya dari si vegetarian juga udah banyak novel yang pakai POV berbeda seperti ini. Dan kebetulan nih bertahap gitu, vegetarian, habis itu ini, dan tipenya mirip-mirip kayak gitu. Tapi ya aku bisa bilang bahwa teknik menulis bab dengan berbeda-beda VOV itu membuat kita jadi lebih tahu apa yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan masing-masing karakter. Membuat aku tuh jadi ngerti keseluruhan isi cerita dan pemikiran masing-masing tokohnya. Tapi teknik menulis cerita seperti ini dalam novel thriller detektif juga menjadi tantangan sendiri bagi pembacanya ya, karena tetap kita diharuskan mendebak siapa nih impostor dari kasus yang tengah dihadapi, berperang antara logika dan hati. Semacam kayaknya si A deh, tapi enggak deh. Si A kan mau bantu si B, tapi ya masa sih, kurang lebih kayak gitulah. Jadi ada pergolakan batin gitu di sini. Karena ini novel thriller, tapi kan thrillernya remaja nih, jadi jangan terlalu berharap ada adegan ekstrim seperti di novel thriller dewasa. Karena ya jelas ini novel buat remaja. Tapi kengerian di akhir buku ini benar-benar bisa dirasakan pembaca. Ya bayangin aja gitu bagaimana jika teman yang menurut kamu tuh lemah, terus harus dilindungi, ternyata psikopat berdarah dingin. Nah, paling kayak gitu aja kali ya reviewnya untuk I Know Who Killed Your Grandma. Satu hal lagi mungkin yang mau aku highlight di sini adalah si covernya. Ini covernya bagus banget. Harusnya aku bahas ini pertama, tapi yaudah lupa gitu kan ya, baru keinget sekarang. Ini covernya kalau kalian lihat dari kamera, ini tuh cuman ada gambar si nenek. Padahal kalau misalkan kalian ngelihat aslinya, ini tuh di dalam, di balik si gambar ini dan tulisan judul, itu ada bingkai foto dua sosok remaja laki-laki. Itu, ini benar-benar apa ya, desain cover yang amat sangat bagus. Dan penerbitnya ini aku lupa tadi bilang, penerbitnya adalah Ponyo Media Pustaka. Ya, ini benar-benar covernya bagus banget. Terus kalian juga bisa lihat nih layoutnya. Prolog warnanya merah,
menyiratkan bahwa akan ada kejadian berdarah-darah. Terus di sini juga ada ilustrasi. Bisa ngebantu kalian buat berimajinasi si tokohnya tuh kayak apa sih gitu. Ya emang gak nyangka banget gitu ya. Orang yang kita sangka culun, gak bisa ngapa-ngapain, ternyata wow. Tuh. Nih, ini paling sedih sih, adegan paling sedih itu ini. Oke, kayak gitu aja review kali ini. Thank you banget untuk Kak Denkus yang udah mengirimkan novelnya untuk aku baca. Ini novelnya aku suka. Sebenarnya Kak Denkus ini ada novel lainnya yang dia tulis, cuman aku nggak begitu tahu judulnya apa. Lupa aku. Tapi kalian bisa langsung sambat kesannya kayak negatif ya kalau sambat. Langsung kontak beliau di Instagramnya. Denkus aja pokoknya cari gitu. Dah kayak gitu aja. Thank you banget nih yang udah nontonin review kali ini. Walaupun ngomongnya gagak keselepet mulu, tapi ya thank you banget yang udah setia buat nontonin video-video aku. Dan sekali lagi thank you Kak Denkus atas bukunya. Ini bukunya ceritanya bagus banget, mengalir banget. Aku kasih bintang 4 sih sebenarnya di catatanku. Dan ya udah, nggak ada dan lagi, nggak ada tapi lagi. Pokoknya ini ratingnya buat aku bintang 4. Tuh, bintang 4, nggak usah lah ya, koma-komaan, pokoknya 4 aja ya dari 5 bintang. Gitu, oke. Thank you banget yang udah nontonin sekali lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga. Kalau bisa share ke temen kamu kalau ada yang butuh rekomendasi novel fiksi thriller remaja. Pokoknya ini novel recommended banget dibuat kalian baca, jadi silahkan bisa langsung kontak ke penulisnya atau nanti aku sematkan link pembeliannya di description box. Oke, bye.